Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sahabat Tirta yang Tuhan kasihi dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Pastor Thomas Gunawan, di acara Embun Pagi. Ya, acara Embun Pagi kali ini saya beri tema Blueprint-nya Allah. Blueprint-nya Allah. Sobat Tirta, mari kita buka Alkitab kita di dalam Kitab 2 Yohanes 1 ayat yang ke-9. 2 Yohanes 1 ayat 9, sabda Tuhan berkata demikian. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Sekali lagi, setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, di dalam ajaran Kristus, ia memiliki bapa maupun anak. Sahabat Tirta yang Tuhan kasihi, kita harus tinggal di dalam ajaran Kristus. Tinggal dalam ajaran Kristus berarti terus memperagakan apa yang Yesus peragakan dalam kehidupannya selama ia ada di dalam dunia ini. Agar kita layak menjadi penghuni surga, kita harus menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya sebagai pendengar, melainkan harus menjadi pelaku kebenaran itu. Oleh sebab itu, kita harus terus tinggal di dalam ajaran Kristus. Maksudnya kita harus terus melangkah di dalam kebenaran demi kebenaran yang Yesus telah peragakan. Di dalam kasih-Nya, di dalam pengampunannya, di dalam ketaatannya. Kita harus terus berjalan sesuai dengan apa yang Yesus ajarkan. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan kasihi, pemirsa Tirta TV dimanapun Anda berada. Di dalam membangun sebuah gedung atau rumah, perlu ada desain atau blueprint-nya. Ya, kalau kita membangun sebuah gedung, ada blueprint-nya. Ada rancangan-rancangannya. Dan biasanya pelaksana pembangunan itu, membangun gedung itu berdasarkan apa yang sudah ada di dalam blueprint yang sudah dibuat. Sehingga keadaan rumah atau gedung yang jadi nanti sesuai dengan gambar di blueprint itu. Dan sebagai anak Tuhan, pengikut Kristus, demikian kita harus ada dalam blueprint-nya Allah. Keselamatan bukan hanya berbicara dibebaskan dari api neraka dan dilayakkan masuk surga. Keselamatan berbicara bahwa Allah memperbaiki, memperbaharui karakter kita yang sudah hilang, kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Kita harus memperbaiki karakter, sinful nature, kodrat dosa kita, keinginan kita yang kadang menyesatkan kita. Seorang pria, anak muda, sukanya mungkin nonton pornografi. Seorang bapak mungkin suka masih mata keranjang, lirik sana, lirik sini. Seorang ibu rumah tangga mungkin suka melawan suami, ya. Nah, karakter-karakter itulah yang harus diselaraskan dengan karakter Kristus.
to be like Christ, menjadi seperti Kristus. Sehingga kita dipulihkan, gambar Allah dipulihkan di dalam hidup kita. Karakter kita pun dipulihkan. Kalau karakter kita menjadi karakter Kristus, orang akan melihat Kristus hidup di dalam hidup kita. Orang akan memuliakan nama Tuhan. Sakeus, ya, sang pemungut cukai. Di dalam teks Yunani, Sakeus pekerjaannya architelones. Architelones artinya pemungut cukai. Ketika berjumpa dengan sang aletheia, Kristus sang kebenaran, dia bertobat. Hidupnya diubahkan. Nah, seharusnya sebagai anak Tuhan, pengikut Kristus yang terus di dalam ajaran Kristus, berjumpa dengan orang-orang, kita menjadi agen perubahan. Orang melihat Kristus hidup dalam hidup kita, dan orang diubahkan menjadi pengikut Kristus. Bukan hanya sekedar jemaat gereja, tetapi kita menjadi anak Tuhan. Ada sebuah ilustrasi seorang kakek yang biasa berobat di klinik, di sebuah klinik. Tapi sore itu tiba-tiba kakek ini datang dalam antrian dengan keadaan panik, buru-buru mau potong kompas. Orang lain yang sudah antri agak terganggu. Namun karena kakek ini memohon-mohon, akhirnya sang juru rawat, asisten dokter itu meminta kepada pasien yang lain untuk memberi sang kakek terlebih dahulu. Setelah selesai, sang kakek ditanya, "Kenapa, kek? Kok buru-buru? Biasanya kakek tidak seperti ini." "Saya tidak boleh terlambat," jawab kakek itu. "Terlambat kenapa? Saya harus ke panti jompo, sebab jam seperti ini biasa saya menyuapi istri saya yang sudah pikun." "Hah? Istri kakek sudah pikun?" "Iya." "Terus masih ingat nggak dengan kakek?" "Enggak." "Lah, biar aja suster di sana yang memberi suap, kenapa harus kakek? Toh istri kakek sudah tidak ingat dengan kakek." "Walaupun istri saya tidak ingat kepada saya, tapi saya, suaminya, saya masih mengingat bahwa dia adalah istri saya. Dan saya pernah berjanji di hadapan Tuhan dan jemaatnya, saya akan setia dalam suka dan duka, dalam sakit sehat, sehidup semati." Nah, anak Tuhan, kita perlu setia seperti kakek ini. Kita harus dalam blueprint-nya Tuhan. Kita harus dalam ajaran Kristus. Sebab hari-hari ini di tengah kesukaran, kesulitan dunia ini, banyak orang yang gugur imannya. Mereka menggadaikan imannya, berbuat yang tidak sesuai dengan kebenaran. Tetapi engkau anak Tuhan, pegang teguh ajaran Kristus, supaya dunia melihat perbedaan anak Tuhan, pengikut Kristus, dengan orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus Kristus. Mari, jadilah pengikutnya. To be like Christ. Selamat menjadi seperti Kristus dan memberkati banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.